Hari ini saya akan menjawab dari pertanyaan yang saya dapatkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Kita mulai dulu dari pertemuan pertama. Nomor 1, jelaskan bagaimana motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi dapat mempengaruhi tingkat kepuasan mereka selama perjalanan. Berikan contoh jenis motivasi dan kaitannya dengan kepuasan wisatawan. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan wisatawan terkait dengan loyalitas mereka terhadap destinasi tersebut. Berikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan untuk menurunkan kualitas loyalitas wisatawan. Yang ketiga, bagaimana teknologi, media sosial, aplikasi perjalanan, ulasan online mempengaruhi perilaku wisatawan dalam konteks motivasi, kepuasan, dan loyalitas. Berikut adalah penjelasan untuk ketiga poin tersebut. Yang pertama, pengaruh motivasi wisatawan terhadap tingkat kepuasan mereka selama perjalanan. Motivasi wisatawan adalah alasan utama yang mendorong mereka untuk mengunjungi suatu destinasi, dan hal ini sangat mempengaruhi tingkat kepuasan yang dirasakan selama kunjungan. Berikut beberapa jenis motivasi berkaitan dengan kepuasan. Atau motivasi relaksasi dan refreshing. Wisatawan yang datang untuk bersantai mungkin akan lebih puas jika mereka menemukan tempat yang tenang, nyaman, dan jauh dari keramaian. Mereka mungkin lebih mengapresiasi fasilitas seperti spa, pantai, atau area hijau. Saya ambil contoh, di daerah saya ada yang namanya Pantai Holtekam. Di pantai tersebut memiliki pasir yang sangat indah dan juga pemandangan yang sangat bagus. Lokasinya juga berada jauh daripada tempat berpenduduk tinggi. Hal ini cocok bagi wisatawan yang memiliki motivasi relaksasi dan refreshing, sangat cocok untuk mengunjungi tempat tersebut. Kedua adalah motivasi petualangan. Wisatawan yang bercari tantangan dan pengalaman baru cenderung puas jika destinasi tersebut menawarkan kegiatan seperti hiking, diving, atau luar ruangan lainnya. Kualitas infrastruktur, keselamatan, dan kesediaan peralatan yang baik juga menjadi faktor penting dalam kepuasan mereka. Kemudian ada motivasi budaya dan edukasi. Wisatawan yang tertarik pada sejarah atau budaya akan merasa puas jika dapat mengalami budaya lokal secara otentik, misalnya melalui tur sejarah, museum, atau festival budaya. Faktor seperti keaslian, akses informasi, dan kesempatan interaksi dengan penduduk lokal juga berpengaruh. Yang contoh adalah Candi Borobudur. Candi tersebut masih memiliki budaya yang sangat kental yang terkait dengan keagamaan Hindu. Hal itu membuat tempat ini menjadi sangat cocok bagi wisatawan yang memiliki motivasi budaya dan edukasi untuk mengunjungi tempat ini. Kemudian adalah motivasi sosial. Wisatawan yang berkunjung untuk bersosialisasi atau membangun hubungan cenderung merasa puas jika ada suasana yang mendukung, seperti tempat berkumpul, acara komunitas, atau fasilitas hiburan yang ramai. Lanjut ke nomor 2. Hubungan tingkat kepuasan wisatawan dengan loyalitas terhadap destinasi. Kepuasan wisatawan memiliki hubungan yang langsung dengan loyalitas mereka terhadap destinasi tersebut. Wisatawan yang puas lebih cenderung untuk kembali atau merekomendasikan destinasi kepada orang lain. Berikut adalah beberapa faktor yang mengaruhi loyalitas. Pertama adalah kualitas wisatawan. Semakin berkualitas pengalaman yang diterima, maka semakin tinggi tingkat kualitas loyalitas wisatawan. Kedua adalah kualitas pengalaman wisatawan. Semakin berkualitas pengalaman yang diterima, semakin tinggi tingkat loyalitas wisatawan. Yang ketiga adalah keunikan dan keaslian destinasi. Tempat yang unik atau otentik memberikan kesan mendalam yang mendorong wisatawan untuk kembali. Dan selanjutnya adalah pelayanan yang baik. Pelayanan yang ramah dan profesional akan meningkatkan loyalitas karena wisatawan merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik.
Konsistensi pengalaman. Wisatawan cenderung loyal jika pengalaman mereka konsisten setiap sekali berkunjung. Jika standar layanan berubah atau menurun, loyalitas juga bisa berkurang. Program loyalitas instan seperti diskon, poin reward, atau paket wisata eksklusif bagi wisatawan yang berkunjung kembali bisa meningkatkan loyalitas mereka. Contoh, wisatawan yang mendapatkan pelayanan baik dan rasa kualitas wisatawan yang memuaskan di Jogja cenderung untuk berkunjung kembali atau merekomendasikan destinasi ini kepada keluarga dan teman. Yang ketiga adalah pengaruh teknologi. Media sosial, aplikasi perjalanan, ulasan online terhadap perilaku wisatawan. Teknologi memainkan peran penting dalam membentuk motivasi keuangan, kepuasan, dan loyalitas wisatawan. Berikut adalah pengaruhnya dalam masing-masing konteks. Motivasi. Media sosial sering menjadi sumber inspirasi utama bagi wisatawan untuk memilih destinasi. Foto dan video dari influencer atau teman dapat mendorong mereka untuk mengunjungi tempat yang sama. Kepuasan. Aplikasi perjalanan dan ulasan online memungkinkan wisatawan untuk merencanakan perjalanan lebih baik, seperti memilih penginapan atau tempat makan yang sesuai dengan preferensi mereka. Akses ke ulasan juga membantu mereka menyesuaikan ekspektasi dan berpengaruh pada tingkat kepuasan. Loyalitas. Ulasan positif yang berkelanjutan dan rekomendasi yang dari wisatawan lain dapat memperkuat loyalitas. Desi yang menjaga reputasi online-nya melalui tanggapan baik terhadap ulasan negatif atau berbagi pengalaman positif di media sosial akan lebih dihargai dan diminati. Contoh, wisatawan mungkin tertarik untuk berkunjung ke sebuah pulau kecil dan melihat foto-foto cantik di Instagram. Mereka kemudian menggunakan aplikasi perjalanan untuk menemukan akomodasi terbaik yang membaca ulasan di TripAdvisor untuk memastikan tempat tersebut sesuai ekspektasi. Jika pengalaman mereka sesuai atau melebihi ekspektasi, mereka lebih mungkin membagikan ulasan positif atau merekomendasikan destinasi tersebut sehingga meningkatkan loyalitas mereka terhadap tempat itu. Dengan memanfaatkan teknologi serta memotivasi dan harapan wisatawan, pengelola destinasi dapat lebih efektif meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan. Kemudian lanjut ke pertemuan yang kedua. Pertanyaan 1. Identifikasi dan jelaskan 3 segmen pasar wisatawan yang berbeda berdasarkan motivasi mereka untuk berwisata. Kedua, bagaimana setiap segmen ini mungkin memiliki persepsi yang berbeda terhadap risiko dan keamanan. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik masing-masing segmen pasar yang telah Anda identifikasi, bagaimana pengaruh teknologi seperti media sosial, aplikasi perjalanan, dan platform ulasan sosial terhadap kebutuhan mereka dalam memilih destinasi wisatawan. Tiga segmen pasar wisatawan berdasarkan motivasi. Pertama wisatawan petualangan. Deskripsi segmen ini mencari pengalaman baru dan tantangan seperti hiking, menyelam, atau kegiatan luar ruangan ekstrim. Motivasi mereka berfokus pada eksplorasi, pengalaman unik, dan pencarian adrenalin. Wisatawan budaya. Wisatawan ini tertarik pada sejarah, seni, dan tradisi lokal. Mereka sering mengunjungi museum, situs bersejarah, dan festival budaya. Motivasi mereka ingin memahami dan merasakan budaya lokal serta berinteraksi dengan masyarakat setempat. Kemudian ada wisatawan relaksasi. Segmen ini mencari ketenangan dan pemulihan seringkali memilih destinasi spa, pantai, atau resort. Mereka fokus pada realisasi kesehatan dan mengurangi stres. Persepsi risiko dan keamanan. Wisatawan petualangan
Persepsi risiko lebih cenderung menerima risiko karena motivasi untuk mencari tantangan. Mereka mungkin lebih memiliki risiko sebagai bagian dari pengalaman dan berfokus pada keselamatan, peralatan, dan pengetahuan lokal. Wisatawan budaya. Persepsi risiko cenderung lebih berhati-hati dan memperhatikan keamanan lingkungan, terutama untuk mengunjungi daerah yang tidak terkenal. Mereka mungkin khawatir tentang pencurian atau interaksi yang tidak nyaman dengan penduduk setempat. Wisatawan relaksasi. Persepsi risiko sangat memperhatikan aspek kenyamanan dan kenyamanan. Mereka lebih suka memilih tempat yang memiliki reputasi baik dan menawarkan jaminan keamanan seperti resort dengan sistem keamanan yang lebih ketat. Juga pengaruh teknologi terhadap keputusan memilih destinasi. Wisatawan petualangan platform ulasan online. Wisatawan petualangan platform ulasan online, mereka cenderung menggunakan platform seperti TripAdvisor dan blog petualangan untuk mencari informasi dan tips tentang lokasi serta kegiatan. Media sosial sering melihat konten di Instagram atau YouTube untuk mendapat inspirasi dan membagi pengalaman mereka. Wisatawan budaya. Platform ulasan online mencari informasi mendalam melalui situs web budaya atau forum diskusi fokus pada sejarah dan budaya destinasi. Media sosial menggunakan Facebook atau Pinterest untuk menemukan acara budaya dan festival lokal. Wisatawan relaksasi. Platform ulasan online sangat dipengaruhi oleh ulasan di situs seperti booking.com atau Expedia dan fokus pada akomodasi dan fasilitas. Media sosial lebih cenderung menggunakan platform seperti Instagram untuk melihat foto dan testimoni tentang tempat yang menawarkan relaksasi dan layanan spa. Secara keseluruhan, teknologi berperan penting dalam mempengaruhi keputusan wisatawan mereka. Mereka dapat mudah mengakses informasi, ulasan, dan rekomendasi yang membantu mereka dalam memilih destinasi yang sesuai dengan motivasi dan preferensi mereka. Kemudian lanjut ke pertemuan yang ketiga. 1. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan wisatawan di destinasi mereka. 2. Merencanakan dan menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan dan kualitas wisatawan. 3. Mengantisipasi dan mengatasi tren serta tantangan teknik terkini yang dapat mempengaruhi kepuasan dan kualitas wisatawan. 1. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepuasan wisatawan di destinasi mereka. Survei kepuasan wisatawan melakukan survei untuk mengetahui apa yang diinginkan wisatawan. Misalnya, melalui kuesioner yang mencakup aspek pelayanan dan fasilitas atraktif, aksesibilitas, kebersihan, dan keamanan. Analisa ulasan online mengkaji ulasan di platform seperti Google, TripAdvisor, atau media sosial untuk melihat faktor-faktor yang sering disebutkan wisatawan. Observasi lapangan mengamati langsung di lapangan bagaimana pengalaman wisatawan saat mengunjungi destinasi dari saat tiba hingga pulang. Wawancara dengan pelaku industri, mengumpulkan wawasan dari penduduk, dari panduan wisata, pemilik penginapan, dan pelaku usaha terkait lainnya yang memiliki kontak langsung dengan wisatawan. Kemudian lanjut dengan nomor 2, merencanakan dan menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas, menyediakan fasilitas yang nyaman seperti transportasi, area parkir, sanitasi, dan papan informasi yang jelas. Pelatihan staf dan pemandu wisata, meningkatkan pelayanan dan melatih staf untuk lebih ramah, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan wisatawan. Pengelolaan lingkungan dan kebersihan, menjaga kebersihan area wisata untuk meningkatkan kesan positif terutama di area publik. Promosi loyalitas, menawarkan program atau diskon khusus untuk wisatawan yang kembali mengunjungi destinasi guna meningkatkan loyalitas. Pengalaman wisatawan berkesan,
menghadirkan atraksi unik dan pengalaman lokal yang sulit dilupakan, seperti wisata budaya, kuliner khas, dan atau petualangan alam. 3. Mengantisipasi dan mengatasi tren serta tantangan terkini yang dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas wisatawan. Pengetahuan dan tren industri mengikuti perkembangan tren wisata melalui laporan, berita, dan forum industri untuk memahami ekspektasi wisatawan terkini. Penerapan teknologi digital, menggunakan teknologi seperti aplikasi informasi destinasi, pembayaran digital atau VR, atau yang diketahui adalah virtual reality untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Tindakan keberlanjutan, menerapkan praktik keberlanjutan seperti pengurangan sampah plastik, penggunaan energi ramah lingkungan, dan program edukasi untuk wisatawan tentang pelestarian alam. Penanganan keluhan secara proaktif, menyiapkan sistem penanganan keluhan agar cepat dan efisien dalam merespon masalah yang dihadapi wisatawan. Diverifikasi produk wisata, menambahkan opsi wisata baru agar wisatawan memiliki pilihan yang beragam seperti ekowisata, wisata kesehatan, atau wisata edukatif. Pendekatan ini akan membantu menciptakan pengalaman yang memuaskan, meningkatkan loyalitas wisatawan, dan menjadikan destinasi lebih kompetitif dalam industri pariwisata. Pertemuan yang keempat. Nomor 1. Memanfaatkan media sosial dalam mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut. Nomor 2. Mengimplementasikan teknologi AR dan VR untuk meningkatkan pengalaman wisatawan dan membedakan destinasi dari kompetitor. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan melalui inovasi digital dan teknologi serta mengukur dampaknya terhadap pengunjung. 1. Memanfaatkan media sosial dalam mempengaruhi keputusan wisatawan. Media sosial memainkan peran penting dalam menarik perhatian wisatawan dan mempengaruhi keputusan perjalanan mereka. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan. Kampanye influencer dan call atau key opinion leaders. Menggandeng influencer atau tokoh publik yang sesuai dengan segmen pasar untuk mempromosikan destinasi. Ulasan positif dari influencer yang akan memberikan kesan otentik dan menarik bagi calon wisatawan. Konten visual menarik, mengunggah foto dan video berkualitas tinggi yang menonjolkan keindahan alam, atraktif wisatawan, dan budaya lokal dapat memikat calon wisatawan. Penggunaan hashtag populer juga membantu menjangkau lebih banyak orang. Testimoni wisatawan, mengajak wisatawan membagikan pengalaman mereka dengan menggunakan tagar atau memberikan ulasan di akun resmi destinasi. Ini akan mencapai kesan bahwa tempat tersebut memiliki banyak pengunjung yang puas. Interaksi dengan pengguna, aktif merespon komentar dan pasar dari pengikut di media sosial akan meningkatkan kedekatan dan citra positif destinasi. Contoh, destinasi wisata pantai yang memanfaatkan Instagram dan TikTok untuk mengunggah foto sunset, spot IV, atau aktivitas air lainnya, serta membagikan testimoni pengunjung dapat mendorong minat wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut. Nomor 2. Mengimplementasikan teknologi AR dan VR untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR dapat menciptakan pengalaman baru yang memukau dan membedakan destinasi dari kompetitor. Berikut beberapa cara implementasi teknologi ini. Tour virtual atau VR memungkinkan calon wisatawan merasakan pengalaman menjelajahi destinasi sebelum mereka datang. VR dapat digunakan untuk memberikan peninjauan
tempat-tempat menarik seperti museum, taman nasional, atau atraksi sejarah. Informasi AR di destinasi. Pengunjung dapat menggunakan aplikasi AR untuk mendapatkan informasi tambahan di sekitar mereka. Misalnya, di situs bersejarah, wisatawan dapat mengarahkan kamera mereka ke bangunan untuk melihat informasi tambahan atau tampilan digital dari bentuk asli bangunan. Game interaktif edukatif menyediakan pengalaman berbasis AR yang melibatkan wisatawan seperti pengarah mainan berburu, permainan berburu harta karun di taman wisata atau museum yang interaktif. Perencanaan perjalanan dengan AR menggunakan aplikasi yang memungkinkan wisatawan mencoba beberapa atraksi atau aktivitas secara virtual sehingga mereka bisa merencanakan perjalanan sesuai minat dan preferensi. Contoh, museum yang menyediakan panduan AR untuk mengungkapkan cerita di balik setiap artefak, atau nama taman nasional yang menawarkan tur VR ke area yang sulit dijangkau akan menambah daya tarik dan memudah wisatawan dalam eksplorasi. 3. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan melalui inovasi digital dan teknologi, serta mengukur dampaknya. Inovasi digital dan teknologi dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan, meningkatkan kepuasan, dan memperkuat loyalitas. Untuk mencapai hal ini, beberapa langkah berikut dapat diambil. Aplikasi mobile destinasi menyediakan aplikasi yang membantu wisatawan mendapatkan informasi tentang lokasi, jadwal acara, rekomendasi rute, dan layanan lokal lainnya. Aplikasi ini juga bisa memberikan informasi real time seperti kepadatan pengunjung. Sistem feedback digital menggunakan sistem feedback digital untuk mengetahui pengalaman wisatawan secara langsung, misalnya melalui survei di aplikasi atau sistem rating di tempat. Personalisasi layanan dengan AI menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis preferensi wisatawan dan memberikan rekomendasi kegiatan yang sesuai baik sebelum atau selama perjalanan. Program loyalitas digital memberikan reward khusus untuk wisatawan yang datang kembali seperti diskon, promosi khusus, atau layanan VIP yang bisa diakses melalui aplikasi. Mengukur dampak. Analisis data pengguna memanfaatkan data dari aplikasi atau media sosial untuk memantau frekuensi kunjungan, ulasan dan rata-rata kunjungan. Survei kepuasan. Melalui survei setelah kunjungan untuk mengetahui kepuasan wisatawan terhadap layanan dan fasilitas yang disediakan. Rasio pengunjung yang berulang. Mengukur berapa banyak pengunjung yang datang kembali serta setelah berkunjung pada pertama kali. Ulasan online. Melacak ulasan di platform seperti TripAdvisor, Google Maps, dan media sosial untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman wisatawan. Contoh, sebuah destinasi yang menyediakan aplikasi dengan bantuan digital, tur interaktif, dan program loyalitas berbasis poin atau lebih cenderung mendapatkan pengunjung yang puas dan ingin kembali. Dengan menggabungkan media sosial, teknologi AR atau VR, dan inovasi digital destinasi dapat meningkatkan perjalanan wisatawan, memperkuat loyalitas, dan memantau kepuasan untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Pertemuan yang kelima. Nomor 1, bagaimana destinasi ini dapat mengedukasi dan mendorong wisatawan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis selama kunjungan mereka. 2, langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh destinasi untuk mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan. Nomor 3, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung perilaku etis dan berkelanjutan di kalangan wisatawan serta tantangan yang mungkin muncul dari penggunaan teknologi ini. 1. Mengedukasi dan mendorong wisatawan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis. Edukasi mengenai perilaku yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keberlanjutan destinasi. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan. Panduan perilaku wisatawan. Menyediakan panduan perilaku etis dan bertanggung jawab dalam bentuk papan informasi
khusus di titik-titik masuk seperti bandara, terminal, atau pusat informasi turis. Ini bisa mencakup aturan menjaga kebersihan, menghormati budaya lokal, atau menghindari kerusuhan lingkungan. Kampanye kesadaran lingkungan dan budaya mengadakan kampanye kesadaran lingkungan dan budaya mengadakan kampanye atau program kesadaran melalui media sosial, aplikasi perjalanan, atau acara langsung yang menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian alam dan menghargai tradisi setempat. Panduan interaksi dengan satwa liar dan alam. Memberikan edukasi khusus di area memungkinkan interaksi dengan satwa atau alam. Misalnya, aturan untuk tidak memberi makan hewan liar, tidak merusak ekosistem, dan menjaga jarak aman dari hewan. Melibatkan masyarakat lokal. Melibatkan produk lokal sebagai duta atau pemandu wisata yang dapat menjelaskan nilai budaya dan tradisi setempat, serta memberikan contoh perilaku bertanggung jawab. Contoh, Taman Nasional dapat menempatkan pemandu atau relawan di area yang sering dikunjungi untuk memberikan informasi langsung pada wisatawan tentang cara bertindak secara bertanggung jawab dan menghormati satwa serta lingkungan sekitar. 2. Langkah-langkah yang untuk promosikan praktik pariwisata berkelanjutan. Destinasi dapat mengambil berbagai langkah untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan tidak hanya menjaga lingkungan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Beberapa strategi adalah pengelolaan sampah dan daur ulang, menyediakan tempat sampah yang cukup, memisahkan sampah berdasarkan jenis, dan mendorong wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya. Program daur ulang atau pengurangan plastik sekali pakai juga bisa dipromosikan. Kampanye pengurangan emisi, mendorong wisatawan untuk menggunakan transportasi umum, berjalan kaki, atau bersepeda di dalam destinasi. Destinasi dapat menyediakan jalur sepeda atau menawarkan transportasi berbasis listrik. Program pariwisata lokal sosial. Mengembangkan program yang melibatkan wisatawan dalam kegiatan lokal yang berkelanjutan seperti kunjungan ke penelitian organik, wisatawan edukasi mengenai pengelolaan lingkungan, atau program sukarela untuk kegiatan konservasi. Mengatur jumlah pengunjung untuk menjaga keasrian alam, misalnya dengan sistem pemesanan online yang membatasi kapasitas harian atau pemberlakuan jadwal kunjungan. Contoh, destinasi di pegunungan bisa menerapkan aturan batas pengunjung per hari dan menyediakan program reforestasi yang memungkinkan wisatawan menanam pohon selama kunjungan mereka. Ketiga, penggunaan teknologi untuk mendukung perilaku etis dan berkelanjutan serta tantangan yang mungkin muncul. Teknologi dapat mendukung perilaku wisatawan yang etis dan berkelanjutan, namun beberapa tantangan mungkin muncul dalam implementasinya. Berikut adalah beberapa cara penggunaan teknologi serta tantangannya. Aplikasi informasi dan edukasi. Aplikasi perjalanan bisa dilengkapi fitur yang memberikan informasi tentang lingkungan, peraturan lokal, atau rekomendasi praktik berkelanjutan. Teknologi AR juga bisa digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan cepat, misalnya sejarah suatu lokal atau dampak negatif dan tindakan tertentu. Sistem tracking dan pengaturan kapasitas teknologi sensor atau pemasaran berbasis online dapat membantu pengelola mengawasi jumlah pengunjung di lokasi tertentu untuk menghindari overcrowding, terutama di area sensitif. Teknologi ini juga membantu dalam mengelola aliran wisatawan. Layanan pemberian poin dan untuk tindakan ramah lingkungan. Aplikasi perjalanan bisa memberikan poin atau reward kepada wisatawan yang berpartisipasi dan kegiatan ramah lingkungan, seperti membersihkan sampah, menggunakan transportasi umum, atau mengikuti
seperti program sukarelawan. Sistem feedback dan ulasan. Memanfaatkan platform untuk ulasan untuk menilai dampak tindakan wisatawan dan melacak perilaku mereka di tempat wisata. Misalnya, wisatawan dapat menilai fasilitas daur ulang atau edukasi lingkungan di tempat tersebut. Tantangan yang mungkin muncul: masalah privasi, tracking pengunjung atau pemberian intensif berbasis aplikasi dapat menimbulkan kekhawatiran privasi. Penting untuk menjaga data pengguna dan memberikan informasi yang transparan mengenai pengguna data tersebut. Ketergantungan pada akses internet. Destinasi di daerah terpencil atau kurang terjangkau mungkin tidak memiliki akses internet yang baik, sehingga sulit bagi wisatawan untuk memanfaatkan aplikasi atau layanan digital secara optimal. Biaya implementasi. Teknologi yang canggih seperti AR dan sensor memerlukan biaya yang besar untuk pengembangan dan pemeliharaan. Hal ini bisa menjadi beban bagi destinasi yang memiliki keterbatasan anggaran. Tantangan adaptasi teknologi oleh wisatawan. Tidak akan semua wisatawan mereka nyaman atau terbiasa dengan penggunaan teknologi terbaru, sehingga program edukasi mungkin dibutuhkan. Contoh, sebuah destinasi dapat menggunakan aplikasi berbasis GPS untuk melacak pergerakan wisatawan dan menghindari keramaian di lokasi sensitif. Selain itu, wisatawan bisa mendapatkan notifikasi yang mengingatkan mereka untuk berperilaku ramah lingkungan. Dengan strategi ini, destinasi dapat mengarahkan wisatawan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mengutamakan keberlanjutan meskipun ada tantangan dalam penggunaan teknologi yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasinya. 1. Menggunakan kriteria segmentasi untuk mengidentifikasi segmen pasar potensial. Destinasi dapat menggunakan berbagai kriteria segmentasi untuk mengenali segmen pasar yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Berikut adalah penerapan dari setiap segmen jenis segmentasi. Demografi. Berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan status keluarga. Misalnya, wisatawan muda mungkin lebih tertarik pada kegiatan petualangan, sementara wisatawan keluarga mungkin lebih tertarik pada kegiatan yang aman dan ramah anak. Psikografi. Berdasarkan gaya hidup, minat, dan nilai. Misalnya, wisatawan yang peduli terhadap lingkungan cenderung tertarik pada ekowisata, sedangkan wisatawan yang mengutamakan kemewahan lebih membeli hotel bintang 5 dan layanan eksklusif. Geografi. Berdasarkan asal negara, kota, atau wilayah. Misalnya, wisatawan dari negara tropis mungkin tertarik mengunjungi destinasi dengan iklim dingin, sedangkan wisatawan lokal cenderung memilih destinasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka untuk liburan akhir pekan. Perilaku. Berdasarkan preferensi, kebiasaan perjalanan, dan loyalitas. Misalnya, wisatawan yang sering berpergian mungkin lebih tertarik pada pengalaman baru, sementara wisatawan dengan loyalitas tinggi lebih tertarik pada pengalaman baru, sementara wisatawan dengan loyalitas tertinggi cenderung kembali ke destinasi yang sama karena pengalaman sebelumnya. Contoh, destinasi yang memiliki berbagai atraksi seperti pantai, tempat budaya, dan taman hiburan dapat membuat kampanye yang berbeda-beda untuk keluarga, pasangan muda, dan backpacker berdasarkan preferensi dan kebutuhan masing-masing segmen. 2. Perbedaan utama antara wisatawan internasional dan domestik dalam strategi pemasaran. Destinasi harus menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan perbedaan antara wisatawan internasional dan domestik yang mungkin memiliki ekspektasi, kebutuhan, dan perilaku yang berbeda. Bahasa dan komunikasi. Wisatawan internasional mungkin membutuhkan informasi dalam berbagai bahasa, sementara
wisatawan domestik cenderung lebih memahami bahasa lokal. Komunikasi multibahasa dan paduan dalam bahasa asing bisa membantu wisatawan internasional merasa lebih nyaman. Referensi dan minat. Mahasiswa internasional mungkin tertarik pada atraksi budaya dan keunikan lokal, sementara wisatawan domestik mungkin lebih fokus pada relaksasi atau kegiatan yang akrab dan nyaman. Durasi dan pola perjalanan. Wisatawan internasional cenderung menginap lebih lama dan mengunjungi lebih banyak tempat, sementara wisatawan domestik mungkin hanya menginap dalam waktu singkat, terutama jika hanya liburan akhir pekan. Tingkat pengeluaran. Wisatawan internasional biasanya memiliki anggaran yang lebih besar karena biaya perjalanan yang lebih tinggi, sehingga mereka mungkin lebih tertarik pada layanan premium. Sebaliknya, wisatawan domestik mungkin lebih tertarik pada paket wisatawan atau promosi harga. Persyaratan logistik dan infrastruktur. Wisatawan yang internasional memerlukan layanan imigrasi, konversi mata uang, dan transportasi antar kota yang mudah. Pemasaran yang menyoroti aksesibilitas destinasi seperti penerbangan langsung atau ketersediaan layanan antar jemput bisa menjadi daya tarik. Contoh, sebuah destinasi dapat menyoroti keunikan budaya dan kuliner lokal dalam pemasaran kepada wisatawan internasional, sementara untuk wisatawan domestik, pengunjung bisa lebih fokus pada pengalaman relaksasi atau paket harga spesial. 3. Memanfaatkan data teknologi untuk meningkatkan efektivitas segmentasi pasar. Data dan teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan efektivitas segmentasi pasar dan penargetan yang lebih tepat. Berikut beberapa cara teknologi dapat dimanfaatkan. Analisis big data. Mengumpulkan data dari media sosial, ulasan online, atau riwayat perjalanan untuk mengambil preferensi dan minat wisatawan. Misalnya, analisis data Google Trends dapat membantu memprediksi destinasi yang sedang populer di kalangan wisatawan. Pemanfaatan cookies dan retargeting. Menggunakan data cookies untuk melacak minat wisatawan yang pernah mengunjungi suatu destinasi. Misalnya, wisatawan yang mencari informasi tentang atraksi tertentu dapat menerima iklan yang relevan terkait atraksi tersebut. Personalisasi dengan kecerdasan buatan atau AI. AI dapat menganalisasi data preferensi wisatawan secara real-time dan memberikan rekomendasi personalisasi. Sebagai contoh, aplikasi perjalanan bisa merekomendasikan aktivitas lokal berdasarkan lokasi pengguna dan minat yang pernah diakses. Segmentasi berdasarkan media sosial. Melacak aktivitas dan minat penggunaan di media sosial seperti Instagram, Facebook untuk menentukan demokrasi, gaya hidup, dan lokasi asal wisatawan. Dengan ini, destinasi bisa menargetkan iklan kepada kelompok tertentu yang lebih mungkin tertarik. Memanfaatkan data geolokasi. Melacak pola pergerakan wisatawan melalui teknologi geolokasi dapat membantu destinasi memahami jalur populasi dan area yang sering dikunjungi. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang kampanye yang lebih efektif dan menentukan area yang memerlukan promosi tambahan. Contoh, destinasi yang menggunakan AI untuk analisis data bisa mengetahui bahwa wisatawan lebih mudah menyukai aktivitas outdoor, sehingga bisa mempromosikan atraksi seperti hiking atau snorkeling khusus untuk segmentasi ini melalui iklan media sosial atau email yang dipromosikan dan dipersonalisasikan. Dengan pendekatan ini, destinasi dapat memaksimalkan efektivitas kampanye pemasaran mereka, memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan preferensi segmen yang diharapkan, dan meningkatkan pengalaman serta loyalitas wisatawan. Pertemuan 7 dan yang terakhir. Pertanyaannya ada 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kesenjangan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas wisatawan di hotel ini? 2. Strategi apa yang dapat diterapkan oleh manajemen hotel untuk lebih efektif mengelola keluhan wisatawan dan memperhatikan pengalaman pasca wisatawan? Nomor 3. Bagaimana hotel dapat menggunakan umpan balik dan evaluasi pasca wisata untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan? 1. Faktor penyebab kesenjangan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas wisatawan di hotel.
Kesenjangan antara kepuasan dan loyalitas bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain kualitas layanan yang tidak konsisten. Jika kualitas layanan yang tidak selalu konsisten, wisatawan yang sebelumnya puas mungkin ragu untuk kembali karena takut mendapatkan pengalaman yang kurang baik. Ekspektasi yang tidak terpenuhi. Wisatawan mungkin merasa puas dengan beberapa aspek, tetapi mereka merasa bahwa hotel tidak memenuhi semua ekspektasi, misalnya terkait fasilitas yang kurang lengkap atau pelayanan yang lambat. Kurangnya program loyalitas. Wisatawan mungkin puas dengan pengalaman mereka, tetapi tidak merasa intensif atau penghargaan yang cukup untuk kembali, terutama jika tidak ada program loyalitas yang menarik. Pilihan alternatif yang lebih menarik. Di pasar yang kompetitif, wisatawan bisa memilih ke hotel yang lain yang menawarkan pengalaman serupa atau lebih baik, bahkan jika mereka puas dengan layanan hotel sebelumnya. Masalah pasca wisata atau kurang tindak lanjut dari hotel setelah wisatawan check out, seperti tidak adanya ucapan terima kasih atau tidak ada promosi untuk kunjungan berikutnya, bisa membuat wisatawan merasa tidak diingat. Contoh, wisatawan yang puas dengan fasilitas kamar dan lokasi yang mungkin tidak merasa cukup loyal. Fasilitas kamar dan lokasi mungkin tidak merasa cukup loyal, juga tidak ada layanan personalisasi atau program khusus yang mendorong mereka untuk kembali. 2. Strategi untuk mengelola keluhan wisatawan dan memperbaiki pengalaman pasca wisata. Mengelola keluhan dengan efektif dan memperhatikan pengalaman pasca wisata dengan wisata sangat penting dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan. Respon cepat terhadap keluhan. Menyediakan saluran yang responsif seperti hotline, aplikasi, atau fitur live chat agar wisatawan bisa mengajukan keluhan dengan mudah dan memberikan responsif yang cepat. Semakin cepat respon terhadap keluhan, semakin besar kemungkinan wisata mereka dihargai. Pelatihan staf dalam menangani keluhan. Mengadakan pelatihan bagi staf untuk mengelola keluhan dengan ramah dan proaktif. Ini termasuk mendengarkan wisatawan dengan empati, menawarkan solusi, dan menindaklanjuti untuk memastikan masalah terselesaikan. Prosedur pemulihan layanan. Memberikan kompensasi wajar untuk wisatawan yang mengajukan keluhan serius seperti diskon, voucher, atau peningkatan kamar. Hal ini bisa mengurangi dampak negatif dari keluhan terhadap loyalitas mereka. Evaluasi pasca wisata. Mengirim survei setelah checkout untuk mengetahui kepuasan wisata secara menyeluruh. Survei ini bisa mencakup pertanyaan tentang loyalitas layanan dan pengalaman keseluruhan mereka. Program loyalitas pasca keluhan. Program loyalitas pasca keluhan. Setelah menyelesaikan keluhan, tawarkan insentif untuk kunjungan berikutnya, seperti diskon atau penawaran eksklusif. Ini menunjukkan bahwa hotel peduli dan berusaha untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Contoh, hotel yang menerima keluhan tentang kebisingan bisa langsung mengubah kamar atau memberikan diskon untuk makanan, dan kemudian mengirim survei singkat tentang pengalaman setelah masalah diatasi. 3. Menggunakan umpan balik dan evaluasi pasca wisata untuk meningkatkan kepuasan dan layanan. Umpan balik dan evaluasi pasca wisata sangat penting untuk memperbaiki berkelanjutan dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Berikut adalah beberapa lingkungan yang bisa dilakukan. Analisis mendalam dari umpan balik. Mengelompokkan umpan balik dari yang diterima berdasarkan aspek-aspek tertentu, seperti fasilitas kamar, layanan staf, atau kebersihan. Analisis ini akan membantu hotel memahami area yang memerlukan perbaikan. Penggunaan teknologi untuk memantau kepuasan. Aplikasi dari sistem CRM bisa digunakan untuk melacak umpan balik pelanggan secara real-time dan membantu manajemen merespon masalah dengan cepat. Sistem ini juga dapat membantu mempersonalisasikan layanan di masa mendatang. Kuesioner pasca
wisata dengan pertanyaan terarah, menyusun pertanyaan spesifik dalam survei pasca wisata, seperti apa yang paling Anda nikmati selama tinggal di sini, atau apa yang dapat kami tingkatkan, untuk mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan. Berkomunikasi tindak lanjut perbaikan. Ketika ada perbaikan yang dilakukan berdasarkan umpan balik, seperti renovasi fasilitas atau peningkatan layanan, disampaikan kepada fasilitas melalui email atau media sosial untuk menunjukkan bahwa hotel mendukung mereka. Program loyalitas berbasis umpan balik menggunakan umpan balik positif untuk memberikan penghargaan pada wisatawan lokal, seperti dengan memberikan poin atau diskon tambahan untuk mereka yang sering memberikan ulasan. Contoh, hotel yang menerima keluhan tentang kebersihan kamar dapat meningkatkan standar kebersihan dan menyampaikan informasi ini kepada wisatawan melalui email atau ulasan online. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mendengar masukan dan berkomitmen untuk perbaikan. Dengan strategi yang tepat dalam menangani keluhan, mengelola pengalaman pasca wisata, dan memanfaatkan umpan balik secara berkelanjutan, hotel dapat memperkuat loyalitas dan kepuasan wisatawan, serta menciptakan pengalaman yang lebih positif dan menarik bagi pelanggan di masa depan. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Yarik. Salam Mewing. Bye bye.